Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Riki Dasmi, kelas MPI AP3D. Maksud saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Peserta Didik, yaitu dosen pengampunnya yang sakit ambil hati yang bernama Ibu Erlani Pratiwi, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu permasalahan supervisor pendidikan dan solusinya bagaimana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kompetensi supervisor pendidikan. Baik, langsung saja. Supervisor pendidikan adalah orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab merespon untuk perencanaan dan pengendalian pekerjaan sekelompok orang langsung. Berdasarkan berbagai pengertian kompetensi supervisor pendidikan dari sudut pandang di atas, maka penulis dapat merumuskan pengertian secara global bahwa kompetensi supervisor adalah kemampuan, keahlian, dan keterampilan seseorang yang menjalankan tugas dan fungsi kepengawasan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dari berbagai aspek kehidupan di berbagai lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, menurut saya adalah kompetensi supervisor mempunyai fungsi utama dan kompetensi pendukung bagi pengawas ini, memberikan kesempatan dan peluang bagi pengawas untuk kematangan diri dan profesionalitas. Baiklah, yang kedua yaitu kompetensi supervisor pendidikan. Diatur dalam Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah terdiri dari kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, pengembangan, dan kompetensi sosial. Menurut Sudawan Danin dan Khairil, kompetensi supervisor dapat dikelompokkan ke dalam 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen profesional, kedua komponen personal, yang ketiga komponen kompetensi sosial. Baik, yang ketiga saya akan membahas tentang permasalahan. Nah, ini yang kita tunggu, permasalahan supervisor pendidikan. Terbagi menjadi 7. Yang pertama, kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Maksudnya, program kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah seorang diri. Kompleksitas tugas manajerial kepala sekolah mengakibatkan seseorang kepala sekolah tidak dapat menangani sendiri pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang kedua yaitu kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi. Maksudnya, kondisi ini dapat diartikan bahwa motivasi guru untuk disupervisi dinilai masih kurang. Maka persiapan guru itu kurang matang. Yang ketiga yaitu unsur subjektivitas guru supervisor dirasa masih tinggi. Maksudnya, unsur subjektivitas dari supervisor yang ditunjuk oleh kepala sekolah dirasa masih tinggi. Yang ketiga, sering terjadi penggantian kepala sekolah. Karena ini terjadi karena kurang lancarnya komunikasi terhadap guru lain. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana yang terbatas. Yang keenam, kurangnya disiplin guru. Dan yang ketujuh, masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif. Dari beberapa kendala pelaksanaan supervisi pada slide tadi sebelumnya yang saya paparkan di PPT dapat dikategorikan dalam 2 aspek. Yang pertama, struktural. Ada 3 prinsip. Yang pertama, secara legal yang ada dalam nomenklatur dalam jabatan pengawasan bukan supervisor. Yang kedua, lingkup tugas jabatan pengawasan lebih menekankan pada pengawasan administrasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, rasio jumlah pengawas dengan sekolah dan guru yang harus dibina dan diawasi sangat tidak ideal.
Pada aspek kultural, ada 3. Yang pertama, para pengambil kebijakan tentang pendidikan belum berpikir tentang pengembangan budaya mutu dalam pendidikan. Yang kedua, nilai budaya interaksi sosial yang kurang positif di bawah dalam interaksi fungsional dan profesional antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Yang ketiga, budaya paternalistik menjadikan guru tidak terbuka dan membangun hubungan profesional yang akrab dengan kepala sekolah dan pengawas. Dari berbagai kendala di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahawa kendala-kendala supervisi oleh kepala sekolah dalam penerapan kurikulum di sekolah adalah kendala yang berasal dari dalam diri kepala sekolah itu sendiri, atau kendala internal dan kendala yang berasal dari luar diri kepala sekolah, atau kendala eksternal. Kendala eksternal disebut kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Sedangkan kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi, unsur subjektivitas guru supervisor diarai masih tinggi, dan sering terjadi pergantian kepala sekolah. Baiklah, saya akan memberikan tips ataupun solusi untuk permasalahan supervisor pendidikan. Iaitu ada 6. Yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan cenderungan perkembangan tiap bidang perkembangan kreatif, inovatif, dan berpikir kritis dan naluri kewirausahaan. Yang kedua, membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di sekolah atau mata pelajaran di sekolah, berlandaskan standar isi standar KTSP. Yang ketiga, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi atau metode teknik yang mengembangkan berbagai potensi siswa. Yang keempat, membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan di lapangan. Yang kelima, membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran. Dan yang terakhir, memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.